Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Terciptanya manusia tidak semata-mata hadir langsung di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimnya lahir ke dunia dengan perantara seseorang manusia lain, yaitu ibu. Allah mengirim kita untuk bisa lahir ke dunia pastinya mempunyai tujuan dan maksud, yaitu senantiasa bertakwa dan menunaikan perbuatan baik dalam kehidupan. Manusia dilahirkan di dunia ini bukan lain adalah sebagai abdi Allah dan khalifah di muka bumi ini. Mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci dan dibekali dengan berbagai potensi untuk berkarya dan berkreasi sehingga manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Surat An-Nahl ayat 78 ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim kita ke dunia melalui perantara ibu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah pun memberi anugerah di saat awal kita menempuh kehidupan di dunia dengan anugerah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat tersebut menerangkan bahwa saat manusia lahir pun Allah sudah memberinya anugerah, yaitu penglihatan untuk melihat sosok ibu serta melihat indahnya dunia, pendengaran untuk mendengar suara, dan hati nurani untuk menjadi manusia yang bersyukur atas semua anugerah yang sudah dilimpahkan. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa seseorang manusia itu ketika dilahirkan di dunia dia tidak mengetahui apa-apa. Maka di sini juga bisa kita artikan bahwa apa yang kita sombongkan karena manusia lahir tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga kepada kita bahwa ketika kita lahir, indera pendengaran, indera penglihatan, dan hati nurani ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nahl. Tetapi uniknya adalah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indera pendengaran. Ini seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa indera pendengaranlah yang pertama kali akan berfungsi kepada manusia, yang akan digunakan untuk proses belajar ataupun pembelajaran bagi manusia. Dan seperti kita ketahui bahwa banyak literasi buku-buku yang lain atau keterangan-keterangan yang lain
yang menjelaskan bahwa anak yang masih di dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan, dan indera pendengaranlah yang sudah bisa berfungsi dengan baik. Maka dari itu, sebagai orang tua hendaknya membacakan ayat suci Al-Quran ketika anaknya masih dalam kandungan, karena indera pendengarannya sudah berfungsi. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 78 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Tandanya syukur adalah kita menggunakan kenikmatan dari Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Misalnya, kita punya pendengaran, kita punya telinga, maka gunakanlah telinga itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kita punya penglihatan, punya mata, maka gunakanlah mata itu untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.